يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، وإذا صعد خطيب على المنبر والإمام يحدث فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسر لنا ما الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi syara'a lil insani ma yahfadhu sihhatah wa yasunu quwwatah wa yaqihi saqamahu wa 'illatah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihi durru wal bala wan naf'u wasyifa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kami adalah penyakit kronis hati. Nabi Ibrahim alaihissalam
memohon kepada Allah yang kemudian diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hina di puncak persaksian manusia di hadapan Rabb seluruh alam, serta berdiri untuk menerima balasan dan hisab. Hari di mana harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Artinya keturunan dan harta tidak dapat menebus dosa-dosa, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih dari penyakit-penyakitnya yang membuat rendah akhlak dan cacat moral. Hadirin, di antara penyakit-penyakit itu adalah yang pertama, qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang kehilangan rasa cinta dan kelembutan, minimnya belas kasih atau rahmah, tidak bisa menerima nasihat, tidak ada rasa tunduk di hadapan Allah, serta tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Penyakit ini sangat berbahaya karena menumbuhkan egoisme, tidak pernah merasa bersalah. Lisannya bisa berzikir, tapi hati tidak merasakan ketenangan. Ucapannya manis, tapi hatinya penuh dengan benci. Ruang di hatinya hanya terisi cinta dunia. Jika sudah mengeras, hati ini ibarat batu, bahkan lebih keras daripada batu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Hadirin, disinilah mengapa para salafus soleh selalu waspada ketika hati sudah terasa keras. Imam Qushairi dalam kitabnya Tarikhur Riqqah menceritakan seorang tabi'i bernama Maimun bin Mahran radhiyallahu an. Beliau mengajak putranya untuk diantarkan ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ketika melewati parit, Maimun bin Mahran tidak bisa melewati karena usianya yang sudah sepuh. Anaknya bernama Amru membentangkan tubuhnya untuk dijadikan jembatan ayahandanya. Sesampainya di rumah Imam Hasan Al-Basri, ia pun mengetuk pintu. Keluarlah pembantu Imam Hasan Al-Basri dan bertanya, "Siapa kamu?" Maimun menjawab, "Maimun bin Mahran." Pembantu ini lalu berkata, "Ya syaqi, ma abqaka ila hadzal zamani su'." Hai orang celaka, apa yang membuatmu masih hidup di zaman yang penuh dengan keburukan ini? Menangislah Maimun dengan keras hingga Hasan Al-Basri keluar mengucapkan salam dan memeluk Maimun. "Ya Aba Sa'id, sya'artu anna fi qalbi ghildah, fastalin li fakulli syai'an yuraqiku." Wahai Aba Sa'id, aku merasa hatiku keras, lunakkanlah, katakan kepadaku sesuatu yang bisa membuat lembut hatiku. Imam Hasan Al-Basri kemudian membaca ayat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita immata'nahum sinin, tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un." Hai Rasulullah, katakan kepadaku, jika kami memberi mereka kenikmatan bertahun-tahun, kemudian datang azab yang dijanjikan kepada mereka, apakah umur yang panjang dan kehidupan yang mewah yang telah mereka dapatkan dapat bermanfaat bagi mereka? Itu semua tidak dapat menjauhkan mereka dari azab Allah. Seketika Maimun bin Mahram tidak sadarkan diri. Imam Hasan Al-Basri memeriksa kaki-kakinya seperti memeriksa kambing yang disembelih, mengira sahabatnya ini telah meninggal dunia. Kemudian ia meninggalkan begitu saja dan masuk kembali ke dalam rumah. Ketika Maimun siuman, pembantu Hasan mengatakan, "Keluarlah kalian, kalian sudah mengganggu Syekh." Keluarlah Maimun dan Amru putranya. Dalam perjalanan pulang, Amru putranya ini berujar, "Wahai ayah, itukah Hasan Al-Basri? Aku mengira dia lebih besar dari itu." Ayahnya lalu memukul dada anaknya dan berkata, "Wahai putraku, dia telah membacakan ayat yang jika engkau renungkan dengan hati, niscaya hati akan terguncang. Di dalamnya ada celaan. Ayat itu akan terus terngiang-ngiang di telinga hingga hatimu terluka." Hadirin jamaah Jum'ah, tamu-tamu undangan Allah yang berbahagia, hati yang keras
juga tidak akan bisa merasakan penderitaan sesama saudaranya muslim. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas karena merasakan sakit. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu undangan Allah. Penyakit hati kronis berikutnya adalah sombong dan takabur. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata bahwa kata berpaling dalam ayat tersebut dari kata sa'ar, yaitu penyakit tenggang pada hewan. Sakit pada otot leher membuat kepalanya terus berpaling. Seakan-akan Allah memperingatkan kita bahwa kesombongan itu seperti penyakit fisik, dan itu adalah penyakit akhlak atau moral. Sombong merupakan pangkal dari kerusakan di muka bumi ini. Perilaku sombong menunjukkan rasa superioritas yang berlebihan. Imam Ghazali mengatakan, sombong adalah sifat dan perilaku manusia yang cenderung memuji, mengagungkan, melebih-lebihkan, dan menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, sehingga menganggap orang lain lebih rendah. Sombong di sini bisa terkait ilmu, amal, keturunan, paras yang baik, harta, jabatan, dan lain-lain. Seorang laki-laki berkata kepada Luqman Al-Hakim, bukankah kami mengenalmu sebagai budak hitam dengan dua bibir yang tebal? Kamu adalah pembantu si fulan, kamu adalah pengembala kambing. Luqman menjawab, ya, meski hitam, aku memiliki hati yang putih. Dari dua bibirku yang tebal ini keluar kata-kata yang tidak kasar. Hadirin, siapa yang tidak mengenal Luqman Al-Hakim? Allah mengangkat derajatnya, namanya diabadikan oleh Allah di Al-Quran, dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana. Abdurrahman Zaid bin Aslam mengatakan, ayah saya dahulu menasihati, ya bunayya, la tara'annaka khairun min ahadin yaqul la ilaha illallah hatta tadkhulal jannah wa yadkhulan nar. Fa idza dakhaltal jannata wa dakhalan nar tabayyana laka annaka khairun minhu. Wahai putraku, jangan kamu melihat bahwa engkau lebih baik dari seseorang yang mengatakan la ilaha illallah sampai dirimu masuk surga dan dia masuk neraka. Jika engkau telah masuk surga dan dia benar-benar masuk neraka, barulah jelas bahwa engkau lebih baik dari dirinya. Hadirin, sombong berasal dari sifat iblis yang tidak mau mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dirinya merasa lebih baik dari Adam dengan jumawa berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Oleh karena itulah Rasulullah sampai bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memberi syafaat kepada orang yang sombong, dan kelak di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, dan orang-orang sombong lainnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang bisa membuat sengsara di dunia hingga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik
مع أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul ma'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil karami wal jud wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma tahsana bidil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al waba wal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihana was suyuf al mukhtalif an baladina hadha Indonesia khassa wa an buldanil muslimina 'ammah bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min amradil qulub wa na'udzubika min taqallubil qulub wa taghyirun nufus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.